Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan pagi hari ini. Kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kesempatan untuk berzikir, sehingga Allah meringankan langkah kita menuju ke masjid ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu kita semua di tempat ini senantiasa mendatangkan rahmat, mendatangkan keberkahan, mendatangkan taufik, hidayah, rezeki dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula tercurahkan kepada keluarga, kepada sahabat, kepada para pengikutnya sampai akhir zaman, dan insyaallah kita berdoa kepada Allah semoga besok di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Allah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kultum pagi hari ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal bahwa bicara tentang kesehatan sesungguhnya tidak terlepas, bahkan sangat erat kaitannya dengan kesehatan daripada hati kita. Jadi ternyata dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Daging itu kalau segumpal daging itu sehat, baik, maka sehat dan baik pula seluruh tubuh itu. Dan sebaliknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah tubuh manusia itu. Wa idza fasada jasadu kulluh. Dan apabila segumpal daging itu rusak atau jelek atau buruk, maka rusak pula tubuh manusia itu. Ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata rahasianya di situ. Kanjeng Nabi sendiri yang menyampaikan kepada kita bahwa segumpal daging namanya hati itu berperan besar di dalam menentukan kesehatan, kebaikan tubuh manusia. Apa hubungannya antara orang hatinya sehat dengan jiwanya sehat, badannya sehat? Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, Bapak Ibu tadi dari rumah bangun tidur, terbangun pada jam yang memungkinkan Bapak Ibu sholat tahajud, kemudian datang ke masjid, itu siapa yang menggerakkan? Siapa Bapak Ibu yang menggerakkan itu? Alarm, Pak. Gerakan alarm, ya, bunyi alarm, ya. Walaupun alarm itu bunyi, tapi kalau hati kita ini tidak terdorong, tergerak untuk bangkit, maka kita tidak akan bangkit dari bangun tidur kita. Walaupun sudah melek jam 2 gitu misalnya, ya. Tapi ketika hati kita belum bangun, belum tergugah untuk bangun, maka kita akan tidur lagi, Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita sudah bangun, ya sudah bangun ini, sudah melek ini. Lihat jam tangan atau lihat jam ini kok baru jam 2. Ya cuma ke kamar mandi sebentar, buang air kecil, tidur lagi. Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya yang namanya hati itu tersentuh dengan kebaikan.
yang menentukan sehat dan tidaknya tubuh seseorang. Kalau hati kita itu baik, ya, maka otomatis imunitas tubuh itu juga akan baik. Otomatis imunitas tubuh itu akan naik. Bapak Ibu pernah kecewa tidak? Pernah sedih tidak Bapak Ibu? Tidak pernah. Ya, khusyuk semua Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau orang itu pernah sedih, pernah kecewa, itu pasti akan merasakan betapa hatinya sakit. Ketika dia merasakan hatinya sakit, otomatis tidak ada kekuatan bagi dia untuk melangkah untuk berbuat sesuatu yang baik, karena kecewanya luar biasa, sakitnya luar biasa. Sehingga untuk menggerakkan hatinya itu untuk bekerja, tubuhnya untuk bergerak menjadi baik bangkit itu susah. Ya. Sebaliknya kalau Bapak Ibu dalam keadaan bahagia, tanggal muda, ya, gajian baru turun, baru cair itu semangat hatinya semangat, ya, maka gampang untuk berbuat kebaikan. Jadi sesungguhnya pekerjaan besar atau kecil itu kita bisa kerjakan tidak bergantung pada suasana hati. Ya. Sekalipun itu pekerjaan itu berat, ya, berat. Tapi ketika suasana hati itu baik, maka kita menjadi mudah mengerjakannya. Sebaliknya, sekalipun ringan, pekerjaan itu ringan, tapi ketika hati ini berat untuk melakukan, ya akan terjadi pekerjaan itu berat. Oleh karena itu, maka sekali lagi Bapak Ibu, ternyata kesehatan hati itu mempengaruhi kesehatan jiwa, kesehatan fisik. Ya. Ini saya kasih contoh yang gampang saja Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah tidak haji atau umroh, ya, atau Bapak Ibu yang pernah mendengar cerita-cerita di medsos tentang jamaah haji yang berangkat haji atau umroh. Di sana itu banyak sekali Bapak Ibu peristiwa-peristiwa yang kita bisa ambil pelajaran di sana. Kami juga pernah mengalami ada seorang jamaah yang genah dari kondisi sebelum berangkat itu asam uratnya tinggi. Ya. Untuk berjalan saja dia tidak kuat, harus pakai kursi roda. Ya. Untuk sampai di sana dia tawaf itu pakai kursi roda. Pas selesai tawaf dia berdiri pakai tongkat. Menjelang akhir tawaf wada pulang, ya, dia berjalan, setelah dia berdiri dia berjalan pakai tongkat itu. Tiba-tiba tongkatnya jatuh, dasarnya jatuh. Tanpa sengaja, refleks, dia mengambil tongkat yang jatuh itu dalam tangannya sendiri. Dia berdiri lagi, terus berjalan tanpa tongkat. Bapak Ibu sekalian, kaget. Biasanya kalau tongkatnya jatuh itu ya dia nggak bisa ambil. Tapi tiba-tiba dia bisa mengambil tongkatnya sendiri dan bisa berjalan. Bapak Ibu sekalian, cerita-cerita seperti itu banyak terjadi di sana. Ya. Beberapa yang tadinya itu ketika berangkat itu asmanya, gulanya tinggi, asmanya sedikit, dan itu malah sembuh. Ya, malah sembuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata tubuh kita ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti sunnah Allah, mengikuti sunnahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Ar-Rum surat ke-33 ayat ke-33. Ya, gampang kita pakai begitu. Ya, surat 33 ayat ke-33. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Fitallahi fataran nas 'alaiha. Hadapkanlah wajahmu yang lurus kepada agama Allah, yang dia menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia ini, menciptakan manusia itu berarti menciptakan sel-selnya, menciptakan darahnya, menciptakan dagingnya, menciptakan organnya, jaringannya, dan
Dan semuanya itu sesuai dengan fitrahnya Allah, tunduk kepada fitrahnya Allah. Apa fitrah Allah itu? Fitrah Allah itu adalah kalau sesuatu yang baik dia suka, sesuatu yang tidak baik dia tidak suka. Jadi kalau orang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, manusia itu tempat yang tidak mungkin lepas dari dosa, lepas dari salah. Ya kadang-kadang berbuat salah, kadang-kadang berbuat baik. Tapi persentasenya kalau bisa lebih banyak yang baik daripada itu. Jadi kalau manusia itu suka berbuat sesuatu yang tidak baik, itu berdampak kepada sel-sel tubuhnya, berdampak kepada sel-sel darahnya, sel-sel sarafnya, sehingga kemampuan sel-sel tubuh itu untuk memetabolisme kembali terhadap dirinya itu melemah. Dia melemah. Karena sunatullahnya sel-sel itu tunduk kepada sunatullah. Kalau baik dia jadi baik, kalau buruk dia jadi buruk. Coba Bapak Ibu kita coba introspeksi diri. Mulai kita introspeksi. Iko beliau sering pegel. Iko siratu sering mumet. Biar melaku kok ya anggapan sikili. Coba Bapak Ibu, barangkali ada ibadah kita yang kurang, barangkali ada baca Quran kita yang kurang, barangkali ada infak sedekah kita yang belum kita tunaikan, ada zakat yang belum kita selesaikan, barangkali birrul walidain kita kepada orang tua yang kurang. Bapak Ibu sekalian, ternyata itu ada hubungannya. Jadi orang yang rajin ibadah, rajin berbuat baik, itu berdampak pada kesehatan tubuh. Makanya Kanjeng Nabi itu seumur hidup beliau itu cuma 2 kali sakitnya. Ya. Sakit pada saat satu ketika sakit beliau pernah pusing, demam, dan kedua sakit pada saat menjelang ajal wafatnya beliau. Karena beliau itu kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita-cerita perang yang Rasulullah, para sahabat. Ya, sahabat itu ada yang pernah berperang, ya, sampai luka, tusukan panah dan sabetan pedang itu banyak menimpa dirinya di tubuhnya, tapi dia tidak apa-apa. Dia sehat-sehat saja. Dia masih kuat berdiri, masih kuat beribadah, masih kuat berperang lagi. Kenapa Bapak Ibu? Karena tadi itu, ya, tubuhnya, hatinya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata kesimpulannya seperti itu. Kalau kita mau sehat, kalau kita itu mau menjadi orang yang baik, orang yang sehatnya, perbaiki hati kita ini. Karena disitulah sumber daripada segala kesehatan. Ya. Dan itu benar. Bapak Ibu, saya mau ceritakan tentang di Palestina, Bapak Ibu sekalian. Ya. Di Palestina itu Bapak Ibu saat ini hampir tidak ada satu rumah penduduk itu yang terdiri dari tanah, rata semuanya. Karena gempuran Israel. Bapak Ibu sekalian, tidak ada satu rumah pun yang berdiri di sana. Adanya cuma tenda-tenda yang dibuat di pasar, yang terbuat dari kain, dari parasut. Ya, kadang-kadang juga kalau hujan pun juga bocor, kalau panas tidak ada yang melindungi mereka dari matahari. Bapak Ibu sekalian, seandainya kalau di Palestina itu mereka hanya bertahan karena makan dan minum, hanya karena itu mustahil Bapak Ibu, ya, sudah hampir setahun atau 2 tahun ini untuk pertempuran ini, ya. Belum juga Palestina belum bisa dikalahkan oleh Israel sejak 7 Oktober 2 tahun yang lalu, tahun yang lalu sebelum ya. Sampai sekarang itu belum bisa dikalahkan oleh Israel. Seandainya hanya karena persoalan makan dan minum yang tidak ada, sudah habis untuk Palestina. Tapi ya Allah, Subhanallah, ya maksud Allah, sampai hari ini bangsa Palestina itu masih eksis. Ya, Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun warga Palestina yang mengeluh dengan pertempuran itu. Mereka tetap eksis.
Karena apa? Kekuatan jiwa mereka yang luar biasa. Sampai hari ini Bapak Ibu, walaupun kondisinya sudah hancur, tidak ada masjid yang berdiri, tetapi setiap bulan, setiap pekan itu ada saja santri yang sudah hafid Quran. Misalnya seperti itu. Walaupun nggak ada masjidnya sudah hancur, tapi setiap bulan, setiap pekan ada yang sudah hafid Quran. Luar biasa Bapak Ibu. Di Indonesia bisa kira-kira. Di sana nggak ada masjid, tapi setiap pekan, setiap bulan ada yang sudah hafid Quran. Bahkan kata informasi dari sana, walaupun di sana tidak ada sekolah, tidak ada perguruan tinggi yang berdiri, sudah hancur semua itu. Tapi setiap bulan, setiap periode semester itu ada saja yang wisuda S2, S3. Apa bisa? Dari mana sekolahnya? Ternyata sebagian negara-negara di Timur Tengah itu punya kebijakan membolehkan bangsa Palestina itu sekolah dengan metode online. Ada yang sudah S2, S3, S1, S2, S3. Sudah hancur, tidak ada lagi sekolah di sana. Bisa meluluskan sarjana-sarjana S1, S2. Luar biasa Bapak Ibu. Dalam kondisi hancur seperti ini, mereka masih kuat, bisa menghadapi kondisi yang terjadi di lapangan. Itu kalau bukan ditopang oleh semangat, oleh hati yang bersih, bukan daging yang kuat, kita tadi kita kan bisa tidak mungkin. Ya. Jadi yang menguatkan mereka itu adalah hati mereka, semangat mereka, tekad mereka, motivasi mereka, luar biasa. Tanpa itu mereka sudah kalah. Ya. Memang selama ini yang diekspos ke media massa, media sosial itu adalah kondisi yang dihadapi oleh bangsa Palestina. Tidak pernah ada satupun atau bahkan jarang ya kita jumpai kondisi Israel itu seperti apa. Itu tidak jarang diekspos. Tapi Bapak Ibu ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan dalam Al-Quran, jika kamu menghadapi kondisi yang babak belur, ya, banyak yang korban jiwa yang berjatuhan, ketahuilah di pihak musuh juga menghadapi sesuatu yang sama dengan kamu hadapi. Itu kata-kata seperti itu. Jadi walaupun tidak diekspos oleh media, sesungguhnya yang terjadi di Israel lebih parah daripada yang ada di Palestina. Tentara Israel yang mengajukan mengundurkan diri sebagai prajurit karena stres banyak Bapak Ibu, tapi tidak diekspos. Gimana tidak stres Bapak Ibu yang dihadapi perang di lapangan itu bukan tentara Hamas, tapi anak-anak usia 3 tahun, anak-anak usia 5 tahun yang sudah bisa melempar kapal dan melempar batu. Kalau nggak punya komitmen yang kuat, tidak akan bisa menghadapi kondisi seperti itu. Ini saya kasih contoh yang ekstrem yang ada di. Jadi kita bisa belajar dari dua kondisi tadi Bapak Ibu. Orang yang tidak haji atau umroh dengan sebagai kita yang ada di Palestina, kondisi yang berbeda itu ternyata bisa tetap eksis dan ibadah dan kuat dan tetap sehat. Karena apa? Karena tadi didorong oleh semangat, oleh hati yang kata Rasulullah adalah yang itulah hati. Ila sholahat jasad. Kalau dia itu baik maka baiklah semuanya. Wa ila fasadat jasad. Kalau dia itu rusak maka rusak. Jadi dari hadis ini kita bisa belajar untuk melihat betapa hati kunci daripada keberhasilan kesehatan seseorang ada di hati. Dan mari Bapak Ibu kita betul-betul sama-sama menyadari dan berintrospeksi diri bahwa sesungguhnya tidak usah jauh-jauh kalau kita mau sehat. Obat itu dari dokter, oke, itu boleh. Ya. Ikhtiar kita untuk menyembuhkan itu boleh, tidak ada masalah. Tapi ketika kita sakit diiringi dengan hati yang bersih, banyak istighfar, banyak berdoa kepada Allah, maka obat yang kita minum dari dokter itu ya. Jadi obat itu sebagai perantara untuk mempercepat kesembuhan. Tapi dia tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza
idza maridtu fahuwa yashfi. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama introspeksi diri, kita sama-sama muhasabah. Kalau ada yang masih kurang dalam hati kita, dalam amal kita, mari kita perbaiki. Karena sesungguhnya disitulah rahasia kesehatan bagi tubuh kita. Imunitas yang baik, imunitas yang kuat, karena hatinya juga sehat, menghasilkan tubuh yang kuat. Imunitas yang rendah, karena banyak berbuat sesuatu yang melanggar perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu melemahkan imunitas tubuh kita dan itu berdampak pada kesehatan. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit berbagi terkait dengan kesehatan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran